ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Prabokusumo, NIM 20197102441. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Alamsyah, NIM 258. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Devi Ganes Fasdi Rosiadi, NIM 2019710261. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ramadhani dengan NIM 2019710274. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Indri Permatasari, NIM 2019710279. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syifaul Uyun dengan NIM 2019710306. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurfidaus Ansi, NIM 2019710342. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lina Abia dengan NIM 2019710345. Yang pertama adalah pengertian etika bisnis. Etika bisnis secara syariat Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bisnis dalam Al-Quran adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etika, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh, seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan, dan cita kasih. Apabila nilai etika ini dilaksanakan, akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan Hadis, sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bisnis. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Prinsip-prinsip bisnis syariah. 1. Yaitu kejujuran. Yang kedua, amanah dan profesional dalam bisnis. 3. Kesadaran sosial dalam kegiatan bisnis. 4. Tidak melakukan sumpah palsu. 5. Tidak berpura-pura menawar harga tinggi. 6. Bersikap ramah tamah dalam melakukan aktivitas bisnis. 7. Tidak melakukan penimbunan atau ikhtikar. 8. Melakukan takaran, ukuran, timbangan secara benar dan tidak menguranginya. 9. Kegiatan bisnis tidak mengganggu kegiatan ibadah. 10. Membayar upah pekerja sesegera mungkin. 11. Tidak melakukan monopoli. 12. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. 13. Bisnis dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. 14. Bisnis yang dilakukan bersih dan dari unsur riba. 15. Berperilaku sederhana. 16. Menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. 17. Tidak bersikap tamak terhadap harta. 18. Segera melunasi kredit. 19. Suka membantu orang lain. Dan yang ke-20, penggunaan harta yang benar. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar etika ekonomi Islam. Nilai-nilai etika ekonomi Islam terangkum dalam ajaran filsafat ekonomi Islam terdapat dua prinsip pokok, yaitu yang pertama, prinsip tauhid. Prinsip tauhid berimplikasi pada hubungan antar manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hingga hubungan antar manusia dengan alam sekitarnya.
Prinsip ini mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa harta benda yang ada dalam genggaman adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip tauhid ini akan menghasilkan banyak keyakinan pada manusia, termasuk menghindari praktek riba, pencurian, penipuan, bahkan bisnis yang menawarkan barang yang sama kepada konsumen yang sudah menerima tawaran dari yang lain. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Menurut Quran Surat 67 ayat 3 yang berulang-ulang memberitahu bahwa segala yang diciptakan Allah adalah serasi dan seimbang. Prinsip ini menuntut manusia untuk hidup seimbang, serasi, dan selaras, baik dengan dirinya sendiri maupun dalam lingkungan sekitarnya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep etika bisnis Islam. Konsep etika bisnis Islam ini terdiri dari 5, antara lain yang pertama ada konsep kebutuhan, yang kedua ada kepemilikan harta, dan yang ketiga ada tanggung jawab, yang keempat ada kejujuran, dan yang kelima, yang terakhir ada keadilan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran dan hadis mengenai konsep etika bisnis. Rasulullah menekankan satu integritas moral kepada seluruh umat muslim agar seluruh tindakan mereka selalu berada dalam aktivitas yang santun dan beradab. Rasulullah menekankan, Qala arba'a idha kuna fika alaika maftaka minat dunya khifado amanatin wasidku hadisin wa husnu kholiqatin wa ifatin fitokma. Ada 4 hal yang bila semuanya ada pada dirimu, maka dijamin kamu tidak akan kehilangan manfaat dunia. 1. Memelihara amanah. 2. Jujur dalam perkataan. 3. Baik akhlak. Dan 4. Menjaga diri atau memelihara integritas moral dalam mencari sumber-sumber makanan. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani dengan isnad hasan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai prinsip etika dalam Islam. Prinsip etika dalam Islam ada 5, yaitu yang pertama, sidik, mempunyai arti kejujuran dan melandasi ucapan, keyakinan, serta amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang benar berdasarkan ajaran Islam. Dalam bisnis, kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan, baik ketepatan waktu janji, pelayanan, pelaporan, atau yang lainnya. Rasulullah telah melarang pembisnis melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti halnya yang pertama, larangan tidak menepati janji yang telah disepakati. Yang kedua, larangan menutupi cacat atau aib barang yang dijual. Dan yang ketiga, larangan membeli barang dari orang awam sebelum masuk pasar. Prinsip etika yang kedua yaitu amanah, memiliki arti bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya. Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Di antaranya, yang pertama, larangan memakan riba. Yang kedua, larangan melakukan tindak kezoliman. Dan yang ketiga, larangan melakukan suap. Prinsip etika yang ketiga yaitu fatonah, memiliki arti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Prinsip yang keempat yaitu istiqomah, yang intinya memiliki arti konsisten dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Prinsip etika yang kelima yaitu longgar dan bermurah hati. Dalam transaksi bisnis, terkadang terjadi kontak bisnis antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada pembeli.
seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanafaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang larangan melakukan monopoli dan jual beli najasi. Dalam bahasa Arab, monopoli dikenal dengan istilah al-ihtikar, yaitu menyimpan makanan. Contohnya, ketika harga beras turun, maka seseorang distributor akan membeli beras sebanyak-banyaknya, kemudian dia akan menimbun beras itu sampai harga beras itu naik dan langka di pasaran. Setelah itu, dia akan menjual kembali dengan harga yang sangat tinggi. Dan orang-orang pasti akan membelinya meskipun dengan harga yang sangat tinggi. Tentu saja, hal itu dapat menyebabkan yang menjual mendapatkan keuntungan, yang membeli juga tentu merasa dirugikan. Dalam etika distribusi, seseorang dilarang untuk melakukan kegiatan monopoli yang dapat merusak kepentingan sosial. Islam juga mengharamkan kegiatan monopoli karena perbuatan demikian didorong oleh hawa nafsu, serakah, dan tamak, serta mementingkan diri sendiri dengan merugikan orang banyak. Rasulullah SAW juga telah memberikan ancaman bagi orang-orang yang telah melakukan monopoli pasar. Rasulullah SAW bersabda, "An Ma'mar qala Rasulullah SAW, man ihtakara fahuwa khati'un." Yang artinya, dari Ma'mar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah atau berdosa." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa monopoli pasar diharamkan. Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan ihtikar adalah mencegah hal-hal yang dapat menyulitkan manusia secara umum. Monopoli pasar menjadi penyebab terbesar dari krisisnya ekonomi yang dialami oleh masyarakat sekarang. Karena jika suatu barang seperti beras itu ditimbun, maka kuantitas barang tersebut akan berkurang dalam peredaran. Setelah berkurang dari peredaran, maka masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkannya. Lalu dalam perspektif ekonomi, transaksi najasi diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk membeli barang tersebut, ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli, atau bisa dikatakan sekongkol atau kerjasama dengan si penjual agar barang atau produknya dibeli dengan harga tinggi. Si penawar biasanya melakukan cara-cara tarikan atau ajakan dengan melebih-lebihkan barang itu. Maksudnya seperti mendeskripsikan barang dengan tingginya hingga timbullah harga yang tinggi juga untuk membuat si pembeli tertarik terhadap barang tersebut. Nah, jika pembeli ini terhasut ajakan si penawar tersebut hingga membeli barang tersebut juga, di sini terjadi bai najasi, yaitu permintaan yang tercipta tidak dihasilkan secara alamiah. Nah, di sini saya akan sedikit membacakan ayat tentang larangan jual beli riba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Di sini dijelaskan bahwa kita dituntut menjauhi riba agar usaha kita nanti dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan ridho Allah. Baik rekan-rekan, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli dengan barang yang halal. Halal di sini maksudnya adalah yang pertama itu dari zatnya, apabila zat asli yang terkandung dalam suatu produk memang halal. Dan yang kedua ada prosesnya. Apabila prosesnya juga bisa dikatakan halal, maka bisa dijadikan sebagai bahan baku halal. Akan tetapi apabila dalam pembuatan atau sistemnya itu haram, maka walaupun halal secara zatnya belum bisa dihukumi halal secara umum. Terkait hal tersebut juga sudah ada di Al-Quran, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutawatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu. Terima kasih. Larangan menunda utang dan mewajibkan membayar utang. Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qadiya min hasanatihi laisan samma dinaru wala dirham. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Innallaha ma'ad-dasini hatta yaqdiya dainahu ma lam yakun fi ma yakrahullah. Allah akan bersama memberi pertolongan pada orang yang berhutang yang ingin melunasi hutangnya sampai dia melunasi hutang tersebut, selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, selanjutnya saya akan membacakan ayat tentang keseimbangan akhirat dan bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tab'il fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita harus menjaga apa yang diberikan oleh Allah, dan hendaknya kita mengamalkan ketaatan kepada Allah melalui harta tersebut, harta kita yang ada di dunia ini, dengan cara menginfakkannya di jalan kebaikan. Dan kita juga harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat aplikasi etika bisnis dalam ekonomi Islam. Adapun penerapan etika bisnis, yaitu ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama yaitu ada individual, yang kedua ada organisasi, dan yang ketiga ada sistem. Yang pertama, pada tingkat individual, etika bisnis bisa mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang atas tanggung jawab pribadinya dan kesadaran dirinya sendiri, baik sebagai pengusaha maupun manajer. Yang kedua yaitu ada tingkatan organisasi. Seseorang sudah terikat kepada kebijakan perusahaan dan persepsi perusahaan tentang tanggung jawab sosialnya. Yang ketiga itu ada pada tingkat sistem. Seseorang menjalankan kewajiban atau tindakan berdasarkan sistem etika tertentu. Realitasnya, para perilaku bisnis atau pelaku bisnis sering tidak mengindahkan etika. Nilai moral yang selaras dengan etika bisnis, misalnya toleransi, kesetiaan, kepercayaan, persamaan, emosi, atau religiusitas, hanya dipegang oleh pelaku bisnis yang kurang berhasil dalam berbisnis.
Sementara para pelaku bisnis yang sukses memegang prinsip-prinsip bisnis yang tidak bermoral. Contohnya maksimalisasi laba, agresivitas, individualitas, semangat persaingan, dan manajemen konflik.